Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo Mutia. panggil nama sendiri ya? Iya betul. Harus terbiasa. Ya, alhamdulillah ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021. Dan kali ini ditemani oleh teman les bahasa Inggris saya ILP yang bernama Mutia. Hai. Hai semua, Apa kabar? kabar baik alhamdulillah. Lalu gimana? Alhamdulillah baik-baik. Makasih banyak sudah berkenan diajak ke podcast ini. Sama-sama. Maaf juga kalau mundur ya, batal sekali ya. Santai. Iya. Singkat cerita, kita ketemu di ILP itu udah lama banget sih, bertahun-tahun yang lalu. Zaman aku SMP dan waktu itu Mutia SD. Masih SD, iya masih SD. Kayak kelas 4 atau kelas 5 deh. Seriously? Super cute. Oh. Berarti kita beda sekitar 2-3 tahun atau 4? 2 tahun, aku 98. Oh, aku 97, beda setahun. Masih beda setahun. Ya itulah pokoknya. Oke. I see, oke. Oke, sekarang untuk memulai aku persilakan Mutia untuk memperkenalkan diri. Oke. Halo semua. Jadi aku Mutia, teman ALP-nya Lulu. Domisili sekarang di Jakarta. Kesibukan sekarang sih kerja, alhamdulillah. Ya itu dulu deh. Oke, aku nanya-nanya. Terus kalau boleh tahu, berarti kamu tuh SD, SMP di mana waktu ILP itu? Di SD. Global Islamic School. Jakarta kan ya berarti. Iya Jakarta. Tahu ini nggak? Tahu apa? Iqbal Cowboy Junior ya? Tahu. Nah, satu sekolah tuh. Oh, satu angkatan nggak berarti jatuhnya? Enggak, satu angkatan enggak, satu sekolah. Satu sekolah. I see. Sampai SMA di sana atau sampai? Enggak, SMA-nya negeri ke 28 di Pasar Minggu. Oh ya, Itu tahu. lanjut kuliahnya ke Surabaya. Terbang. Iya, merantau gitu. Di UNER. Oh, UNER. Erlangga. I see, ya. Wow, oke. Wah, ini udah kecepatan nih. Kecepatan. Langsung kuliah. Biasanya gue nggak ngebahas satu-satu, nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau boleh tahu kenapa waktu itu ILP kan di Depok posisinya, kamu tuh domisili di Depok atau gimana? Di Jakarta juga? Enggak, tinggal tuh di Lenteng Agung. Batas ya. Di Lenteng Agung. Jadi kalau misalkan pulang sekolah, kalau pulang tuh kan lewatin rumah, terus ya udah lanjut ke Depok gitu. Tapi kalau misalkan ngambil lesnya di daerah-daerah yang masih Jakarta, malah malamnya tuh pulangnya lebih macet kan. Jadi akhirnya udahlah lesnya di Depok aja. Anyway kalau pulang dari Depok kan sekitar 20-25 menit. Kalau di Jakarta kita nggak tentu macetnya, bisa lebih lama. Jadi ya udah rumah Lenteng Agung, lurus dikit lagi sampai Depok gitu sih. Oh, I see. Paham. Terus kalau boleh tahu ILP dari mana? Maksudnya kan aduh dari mana ya? Zaman waktu SD tuh paling ibu-ibu apa namanya orang tua kan suka arisan tuh, terus kayak anak lu les ILP nih, IF nih, apalah gitu. Ya udah akhirnya kayak ada juga temen yang rumahnya di Depok. Ya udah akhirnya kayak masuk ILP Depok bareng. Padahal tuh awalnya maunya ILP Cijantung. Oh ya. Ya cuman itu kan consideration-nya adalah pulangnya bakal lebih macet. Jadi kayak udahlah ILP Depok aja, ada temennya juga. Ya biasalah itu kayaknya gara-gara orang tua sih, gara-gara nyokap ya. Nyuruh-nyuruh les, ya udah kita mah anak SD ngerti apa kan, ikut aja. Paham. Oh, maksudnya berarti waktu masa kamu les ILP itu ada teman ini dong, teman yang satu sekolahan juga? Ada teman satu sekolahan, tapi kayak beda level ya. Entah beda level, entah beda kelas, lupa. Tapi ada. Oh, I see, oke. Oh, lanjut terus. Itu sering ditungguin tuh. Ditungguin sama nyokap di bawah. Iya, aku masih ingat banget pas aku scroll down ini kamu Instagram, aku muka mama kamu juga masih sama ya. Iya kayak gitu, jadi kayaknya juga masih SD kan, kemana-mana kan diintilin tuh sama nyokap kan, jadi les juga ditungguin, dianterin ditungguin. Bener. Lucu banget. Ya, aku pokoknya waktu itu ingatnya ya benar-benar kita les karena mungkin kita berkesan banget ya, jadi aku benar-benar masih ingat, akhirnya aku cari, akhirnya ketemu. Untung ya kan beberapa orang kan Instagramnya namanya beda ya, untung kamu sama. Iya bener. Itu sih, kalau nggak aku nggak bakal tahu sih kalau kabar kamu gimana. Seneng banget sih aku parah. Aku pengen nanya-nanya basket. Gimana basket kalau boleh tahu? Kan aku emang kenal kamu tuh waktu di ILP. Aku tuh ingatnya kamu tuh ini nggak sih ikut
tim Satria Muda Junior atau gimana gitu? Oh enggak, Indonesia Muda, bukan Satria Indonesia Muda. Muda. Jadi sebenarnya Gimana tuh? kalau basket tuh, kayak kita waktu itu kan waktu LP kan masih SD kan. Kalau masih SD tuh cuma main basket sekolah, terus pernah disuruh ikut O2SN. Jadi dari tanding sekolah itu ada pelatih lain yang ngelihat kayak udah ikut O2SN gitu, yang kayak antar jaktim, jakpus, jaksel gitu-gitu tuh. Nah udah cuma sampai situ doang sih. Nah terus pada saat masuk SMP ada kakak kelas nih, dia kelas 9, aku kelas 7 kan masuk. Nah dia itu klub nih di IM. Nah kan aku kan masuk SMP langsung eskul, tahu lah eskul kita kan pasti langsung masuk eskul basket dong. Terus gara-gara dia ngeliat itu langsung diajakin, "Mut, dah lu IM aja," gitu. Ya udah akhirnya disitulah masuk klub kan, masuk IM. Ya udah masuk IM, jadi serius sih dari awalnya kayak ya udah biasa aja, cuman emang seneng aja hobi main basket. Jadi nekunin, jadi emang kayak suatu, bukan ya karena kayak gimana ya, kayak lebih ke arah jadinya kan karena digaji gitu ya. Jadi aku tuh pernah ikut event-event ngebela nama DKI Jakarta gitu. Jadi kayak lebih ke arah tuntutan jadinya gitu. Jadi pada saat SMP itu udah mulai latihan IM, terus ikut kompetisi-kompetisi di IM itu kayak DKI, habis itu apa. Nah habis itu lanjut tuh pas kelas 3 SMP disuruh ikut kejuaraan nasional. Nah kejuaraan nasional ini di Bandung. Di Bandung kita bela nama DKI Jakarta. Jadi kayak ibaratnya ngebela nama DKI tanding lawan provinsi-provinsi lain gitu kan. Ya udah tuh. Nah, itu pertamanya tuh. Nah, setelah itu udah kayak ngalir aja gitu. Ada event Popnas, ada event Popwil, ada event Pon Remaja, ada event lain-lain. Nah, itu kan DKI kan selalu ada seleksinya gitu. Jadi seluruh pemain basket di DKI itu ada seleksinya, udah selalu ikut seleksi, dan ya alhamdulillah emang rezekinya kali ya, emang karena ya rezeki lah gitu. Terus juga maksudnya kayak latihan dulu kan waktu IM kan latihannya juga lumayan sering kan, lumayan intens gitu. Rabu, Sabtu, Minggu gitu. Jadi seminggu tuh 3 kali. Dan belum lagi latihan sekolah kan. Jadi ya lumayan intens basketnya. Jadi ya alhamdulillahnya bisa kepilih tuh bela nama DKI gitu kan. Ya udah deh, tanding deh. Jadi tuh sebenarnya kalau SMP baru ke Bandung itu aja. Tapi kalau SMA itu udah bener-bener jarang banget sekolah sih. Kayak wah kacau lah. Bisa dibilang kayak aduh parah deh pokoknya SMA. Nggak pernah sekolah, bener-bener jarang banget. Jadi pernah ada satu event, itu eventnya PON remaja. Jadi kayak anaknya PON gitu. PON itu kan berkelas banget kan ya. Nah, jadi tuh sampai pada saat mau event tuh kita tuh di karantina. Jadi kita nggak tidur di rumah, tapi kita kayak di apartemen gitu, satu tim. Terus di karantina, latihannya pagi sore gitu. Kalau latihan pagi sore gimana cara mau sekolah gitu kan? Jadi ya udah pagi latihan, terus berangkat ke sekolah. Di sekolah cuma 2 jam, 3 jam, balik lagi. Dan itu kayak berjalan sekitar 2 bulan lah. Dan itu kelas 11. Kelas 11 tuh kayaknya lagi susah-susahnya ya mata pelajarannya. Kayak maksudnya intinya pelajaran tuh di kelas 11 gitu kan. Ya udah, jadi kayak nggak pernah sekolah, terus ya udah tanding-tanding ke Surabaya, ke Pontianak, pernah ke Singapura juga. Terus kemana lagi ya? Ke Bandung, ke Jogja, ke Solo gitu-gitu sih. Jadi emang pada saat SMA tuh intens banget basketnya, bener-bener yang kayak ditekunin lah. Gitu. Keren banget. Tapi ya gitulah. Capek. Terus lanjut kuliah kalau boleh tahu kamu jurusan apa ambilnya? Akuntansi di Erlangga. Terus pas kuliah tuh udah sedikit agak slowing down sih basketnya, lebih ke arah kayak pertama emang udah capek aja, terus ya mungkin ya kita nggak tahu ya, by time lama-lama udah nggak jadi passion gitu. Kayak banting setir 1 semester 2 semester tuh masih ikut basket kampus. Sebenarnya masih ikut basket kampus, cuman tuh kalau tanding udah kayak gue nggak mood deh, udah nggak pengen jalan-jalan aja sama temen-temen gitu, nongkrong gitu. Lebih nggak tahu ya, emang mungkin fasenya udah beda kali, karena nggak tahu ya, dulu aku tuh ngerasa pada saat SMA tuh aku dikekang banget sama basket, jadi kayak nggak pernah punya waktu liburan tuh selalu ada event. Jadi kayak nggak pernah ada waktu liburan yang ketemu temen tuh Sabtu Minggu bahkan masih latihan kan, bahkan tuh kalau misalnya lagi ada event gitu, misalkan dalam seminggu 7 hari, itu Senin sampai Minggu tuh latihan. Tiap hari ada latihan. Ada yang latihan event buat misalkan Popnas, ada lagi latihan yang IM gitu kan, yang klub itu. Nah, kadang juga ada latihan sekolah. Jadi kayak kalau udah hari Sabtu sama hari Minggu, tuh sehari bisa 2 kali latihan. Pagi sore gitu. Paginya latihan apa, sorenya latihan apa. Jadi kayak pas SMA tuh nggak pernah ngerasa punya waktu untuk diri sendiri, dan nggak pernah kayak
ngobrol sama teman-teman, ngumpul tuh jarang banget gitu. Karena harus izin basket dan izinnya tuh susah gitu. Kalau izin ntar nggak pas tanding nggak main, duduk di bangku cadangan. Udah, jadi pada saat SMA itu kan mulai bebas kan, maksudnya pada saat kuliah mulai bebas kan, kayak jadwal kuliah ya udah gitu kan, nggak yang dari pagi sampai sore gitu. Terus udah mulai nongkrong, udah mulai main sama temen, kok ngerasa asik ya gitu, kayak ya udah perubahan aja gitu. Jadi ya udah pada saat kuliah itu udah semester 4-5 itu udah males-malesan sih basket masih, cuman udah nggak yang ditekunin, nggak mau yang gue mau jadi pemain basket nih gitu. Gue nggak mau pemain basket nih, udahlah mau di Indonesia. Kalau menurut gue ya, ini sorry to say, gue no offense untuk para pemain basket dan atlet-atlet luar sana. Cuman kalau menurut pandangan gue sendiri kayak kalau misalkan di luar negeri fine, lo bisa hidup sebagai seorang atlet gitu. Tapi kalau di Indonesia, menurut gue gitu kayak masih ya gimana ya, masih bukan susah juga sih, cuman mungkin ada suatu hal yang mungkin lebih baik lah gitu. Gitu sih, jadi lebih pikir ke situ, ya udahlah, basketnya dijadiin hobi aja. Jadi sekarang kayak cuman main-main gitu, udah nggak ada yang event-event serius gitu. Bahkan kan seharusnya tahun 2020 kemarin kan ada PON ya. Oke, ya. PON 2020, nah itu kan ditunda kan gara-gara COVID ke 2021. Nah itu juga aku udah udah mengundurkan diri lah untuk event itu gitu, udah nggak mau ikut lagi gitu, karena sekarang juga udah kerja kan. Begitulah kehidupan perbasketan ini. Iya, tapi maksudnya juga basket gak sih dulu? Kenapa? Basket gak sih? Aku waktu SMP aku ikut basket. Kalau SMA nggak ada eskolnya. Sekarang pas di Jerman iya sih, maksudnya sebelum pandemi ya lumayan sih, ikut-ikut aja gitu kalau emang ada gitu. Soalnya di sini juga kan susah nyari orang ya, orang Indo gitu. Aku ikutnya selalu sama yang orang Indo, soalnya sama orang basket biasa, sama orang Jerman ya kalau ketemu di lapangan aja gitu main, itu pun jarang gitu. Gitu sih, maksudnya banyak kan cowok kan. Gitu sih. I see. Terus maksudnya kalau nggak aktif basket, tapi kalau ikut ini nggak kayak perhimpunan gitu atau apa? Benar-benar pas kuliah. Pas kuliah. Ngurusin organisasi basketnya iya. Jadi kayak mainnya jadi kurang, tapi jadi ngurusin organisasinya gitu. Ya udah. Jadi sebenarnya timnya tanding masih ikut, cuma udah nggak main, cuma ngurusin ya keuangannya mereka, terus hotelnya, terus makannya gitu-gitu sih. Jadi masih involve banget di tim, cuman udah males kalau main gitu, udah nggak ada mood gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu kenapa milih Surabaya? Ada ini nggak alasan tertentu atau? Sebenarnya simply gini, aku nggak mau kuliah di Jakarta, karena kan rumah Lenteng Agung, UI tinggal ngesot kan. Ini dari awal tuh UI udah kayak x gitu. Semua orang kan mau UI. Tapi aku kayak gak mau, karena dari rumah ke UI itu kayak cuma 5 menit deh kayaknya. Gak sampai bahkan gitu kan. Jadi kayaknya gak ada tantangannya deh kalau misalkan kuliah cuma di Jakarta. Yaudah akhirnya milih keluar kota. Dan aku kan lompat jurusan ya, aku kan IPA, tapi maunya akuntansi kan. Jadi ya udah belajar SBMPTN tuh seadanya gitu. Gak yang digeber juga, karena emang gak ngejar UI or something. Awalnya tuh pengennya UGM, cuman gak rezeki di UGM gitu kan. Nah akhirnya ya udah mau pilihannya adalah UNER atau Undip. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau misalnya Undip itu kan kampusnya agak, maksudnya bukan tengah kota banget ya, kayak Tembalang. Ini Semarang gitu, di Tembalang gitu. Jadi kayak ada jarak antara tengah kota sama kampusnya gitu. Ya terus pikir-pikir ntar susah lagi gimana-gimananya gitu. Udah sempat survei juga soalnya ke Undip langsung. Terus ya udah akhirnya Surabaya tengah kota, ya udah deh UNER deh coba gitu. Ya udah alhamdulillah keterima di UNER, ya udah rezekinya di situ gitu. Alhamdulillah, seru. Gimana kalau di Jerman? Kenapa pilih Jerman? Ya itu juga unik sih. Itu karena aku bahkan sebenarnya karena aku masuk sekolah Indonesia kan di SMA di Thailand waktu itu, sekolah Indonesia Bangkok. Nah itu udah ngincar Uni Indo bakal balik kan. Ternyata aku ikut SNMPTN gak dapet, tapi emang anaknya nggak ikut jalur lain juga, kayak ya udah pengen nyoba undangan aja gitu. Pas nggak dapet, habis itu ada temen les bahasa Jerman. Jadi waktu itu aku sama Lala emang les bahasa Jerman waktu SMA dari kelas 1. Ngasih tahu orang Thailand nih, dia ngasih tahu ada tes untuk ke Jerman gitu. Kan kalau di Jerman sebelum S1 tuh ada ikut Stuttgart gitu kan. Stuttgart tuh kayak penyerataannya gitu, kayak SMA kelas 13-nya gitu.
Mm-mm. Ikutlah tes .call, dapat, terus ya udah izin sama orang tua boleh, ya udah akhirnya berdua deh ke sana, ke Jerman. Berarti sekarang di Jerman tuh kelasnya fully bahasa Jerman. Kalau bahasa Jerman, kuliah bahasa Jerman, sekarang kerja juga lanjut pakai bahasa Jerman. Ininya apa namanya, jurusannya apa? Jurusan IT, aku sama Lala sama dua-duanya sama IT. Waduh, gila juga ya. Coding-coding gitu gak sih? Soalnya kan Tuh, maksudnya Jerman terkenal dengan teknik-tekniknya gitu. ya, teknik-teknik. Terus nggak tahu sih beberapa temen tuh yang udah kuliah ke Jerman berapa tahun kan ada kayak wajib apanya gitu, terus nggak lulus terus pulang gitu. Dua Ya, tahun pulang, 2 tahun pulang gitu. Kayak ya. kalau yang teknik-teknik sih kayak susah banget gitu ya, gara-gara bahasa aja sih katanya. Nggak tahu Bahasanya juga. ya betul. Bahasanya kan yang susah ya. Mm-mm. Soalnya Jerman tuh antara tulisan sama kita ngomong tuh beda nggak sih? Sam. Oh, Kayak, kalau misalkan ada ya ada beberapa kata ya kayak gitu. Kalau misalkan kayak eu, oi, ya benar-benar. iya ya. Soalnya aku tuh SMA kan belajar bahasa Prancis kan. Terus Oke. sama kayak Jerman. Jadi kayak apa yang ditulisan sama yang kita harus pronounce tuh beda. Jadi kayak susah lagi gitu belajarnya. Tapi kalau udah les dari kelas 1 SMA sih ya harusnya bisa sih. Masih masih oke sih ya aku kadarnya. Masa aku juga kayak malu gitu loh untuk ukuran orang kerja kayaknya bahasa Jerman itu juga masih jelek-jelek. Masa nggak bagus-bagus banget gitu kan. Terus kerjanya berarti di bidang IT juga. Betul, alhamdulillah di bidang Perusahaan IT Indonesia. sama-sama. Nope, perusahaan Jerman Perusahaan sih. sini. Institut, aku di institut kan kalau Lala di perusahaan. Hmm, Gitu. Kalau institut tuh lebih ke kayak dia tuh kantor yang kerja sama-sama universitas gitu. Jadi masih ngurusin universitas. hmm, Itu. keren juga bisa kerja di Jerman, mantap. Alhamdulillah ada ininya, ada rezekinya. Iya betul. Berarti di Jerman cuma berdua sama Lala doang. Betul, totalnya berdua sama Lala. Berarti kamu waktu Seumur di hidup ya. Surabaya ini dong ngekos ya sendiri? Iya ngekos sendiri. Wah mantap. Ini kan homesick Seru. seru. Awal-awal sih iya sih. Oh. Awal-awal 2 bulan 3 bulan pertama homesick Mm, lah. Terus setelah itu kayak udah ya mungkin masih transisi juga ya awal-awal kan. Teman-temannya mm, kan belum yang pindah langsung gitu. Jadi ya udah 2 bulan pertama homesick. Setelah itu udah biasa Terus aja. oke. Paham. Tapi masa sering balik ke Jakarta ke rumah? Sering sih lumayan. Biasanya kalau ada acara keluarga balik. Oke. Terus kalau misalnya ada kayak libur-libur tanggal merah Mm. pepet gitu. Nah itu juga balik kuliah tinggalin aja. Bolos-bolos sehari nggak apa-apa. Paham. Sih. Aku mau sering ngomongin kerja. Kalau boleh tahu sekarang kamu kerjanya di bagian apakah? Kerjanya di PwC. Pernah denger gak? Belum. Apa tuh? PricewaterhouseCoopers. Apa tuh? Itu adalah kantor apa sih, financial service lah. Oke. Oh iya, kantor akuntan ya? Yes, kantor akuntan tuh. Keren. PwC itu ada di seluruh dunia sih sebenarnya. Itu multinational company. Head Keren base-nya banget. ada di US. Jadi dia Keren. di Jerman juga pasti ada PwC gitu. I think so, benar-benar. Jadi kerjanya sekarang di PwC Indonesia di bagian assurance audit. Oke. Jadi Itu ngapain tuh kalau kesibukannya adalah lagi ngaudit. Lebih kemana sih kalau ngaudit itu? Lebih kayak ngecekin laporan keuangan perusahaan sih. Oke. Jadi kayak perusahaan kan punya laporan-laporan keuangan tuh, itu kan dibuatnya sama manajemen. Mm-mm. Nah, kita kayak pihak eksternal gitulah, Mm-mm. ngecek dari laporan keuangan itu udah bener apa belum. Soalnya kan sebenarnya laporan keuangan kan dipakai sama investor, dipakai sama Iya. shareholders, dipakai sama masyarakat buat kayak misalnya mereka mau beli saham, Iya. mereka ngeliat dulu dong laporan keuangannya. Mm-mm. Oh, tahun ini rugi, udahlah nggak usah beli sahamnya gitu-gitu. Oke. Jadi kayak kita kayak pihak independen lah yang ngecek laporan keuangan mereka sebelum laporan keuangan itu dipublish ke publik gitu. Oke. Keren banget. Ya begitu deh. Ada kepikiran nggak nih kamu ngambil apa namanya cabang yang di Jerman kayak ada kemungkinan kayak gitu nggak sih? Ada itu namanya nanti secondment gitu. Jadi kayak dari seluruh PwC di seluruh negara tuh biasa dia ada kirim-kirim orang tukar-tukaran gitu. Misalnya dari PwC Indonesia dikirim ke PwC mana, PwC luar dikirim ke sini, itu namanya secondment. Cuman karena lagi COVID di hold sih, nggak ada kirim-kiriman gitu kan. Tapi sebelum COVID tuh sering ada kayak, jadi kayak mereka tukar resource, jadi kayak dari Indonesia belajar keluar, orang luar pun belajar di Indonesia, nanti 2 tahun 3 tahun baik lagi gitu. Karena mereka ibarat satu grup gitu kan. Cuman ya gara-gara COVID ini jadi belum ada wacana untuk
pengiriman second one lagi sih. Masih Tapi kalau ditunggu. suatu saat ada, kamu pengen kemana? Rencananya pengen sih. Rencana panjangnya belum kelihatan sih sebenarnya. Oke. Oke, I see. Oke, terus aku mau cerita flashback nih ke zaman ILP. Ada yang kamu ingat gak dari Lulala atau momen-momen tertentu? Aduh, apa ya? Aduh, ini apa ya? Aduh, gara-gara dulu kayaknya aku masih kecil banget deh. Jadi kayaknya, aduh, apa ya ILP itu? Aduh, Dari ILP sendiri kamu ILP ada itu ingat gak kayak tempatnya? tempatnya inget, tapi kalau ILP-nya tuh kayak ya biasa Oke. Nggak ada nih teman-teman, belajar, tapi terus habis itu dengerin apa? Listening terus ujian, terus besoknya belajar lagi, terus ujian lagi. Kayak gitu-gitu aja nggak sih ILP? Kalau iya yang sih. inget dari Lulala apa ya? Aduh, aku lupa ya. Karena sebentar kan waktu itu di Iya ILP, sih, jadi waktu itu nggak kamu yang sebentar. nggak yang dive deep banget gitu. Udah Oh, lupa. masih sama kamu loh, ya men. Udah lupa dengan kehidupan ILP. Mungkin waktu itu aku udah gede juga, maksudnya dibanding kamu, maksudnya kamu masih SD, aku SMP, jadi emang lebih terkenang kan. Kalau SD tuh kayaknya nggak inget apa-apa sih. Paham. Belum puber. Sih. Terus kamu puber apa, SMP, SMA? SMP dong, masa SMA lama banget. Oh, bukan, maksud aku kayak puber di in a way yang suka sama orang, enggak sih? Puber tuh mesti kayak Ya gitu nggak sih, SMP enggak lah, sih? SMP lah. SMP. Lucu banget sih. Oke. Itu dong, tolong ceritain, katanya kamu pernah ke Eropa jalan-jalan ikut Isaac. Aku pernah waktu itu nyoba Isaac, cuma aku tuh ikut waktu aku di SMA aku di Thailand kan, terus aku daftar ngimelin gitu kan, itu kan Isaac Indo kan, aku ngimelin, aku pengen ikut, terus kata dia nggak boleh soalnya kamu sekarang domisilinya lagi di luar Indo gitu. Jadi kalau kamu sendiri gimana waktu itu apply-nya? Apply-nya lewat Isaac Surabaya. Jadi kalau Isaac tuh dia pasti punya perwakilan kampus-kampus gitu kan. Oke. Jadi kalau aku apply Isaac Jakarta pun kayaknya mereka nggak bisa accommodate gitu. Jadi Isaac Surabaya tuh nge-handle seluruh kampus yang ada di Surabaya. Nah, kalau di Jakarta tuh kayaknya Isaac-nya kebeda-beda. Ada Isaac Trisakti, ada Isaac UI. Jadi kayak ada satu yang gede tuh dia Isaac-nya tuh kampusnya punya Isaac sendiri gitu. Karena kampusnya gede gitu. Jadi udah daftarnya sebenarnya lewat website-nya Isaac sih. Daftar lewat website Isaac, terus nanti pilih kayak Isaac Surabaya. Terus nanti udah diikutin aja, ntar dihubungin tuh sama pihak Isaac Surabayanya. Kayak ya udah itu, jadi kayak sebenarnya kalau Isaac tuh kita ngelakuin project gitu ya. Nah, project itu kita pilih di websitenya dia. Jadi dari websitenya dia itu nanti ada pilihan beberapa project. Kelihatan tuh tanggal sekian sampai tanggal sekian di negara mana. Terus projectnya apa, terus aim dari projectnya apa, outcome-nya apa, terus ya gitu-gitu deh. Misalnya lengkap gitu di websitenya. Kita bisa lihat, terus udah apply, nanti dihubungin, udah. Jadi kayak lebih kayak kita tuh ngejalanin project itu kayak volunteer juga sih. Jadi kayak kita nggak dibayar, terus kita kesana juga karena kita volunteer ya, nggak dibayar, jadi mereka nggak bisa cover biaya transport kita, akomodasi. Cuman di sana kita dikasih tempat tinggal dan dikasih makan. Jadi selama kayak 2 bulan ngelakuin projectnya itu, daily cost-nya sebenarnya mereka kasih gitu. Kita dikasih tempat tinggal, kita dikasih makan gitu. Cuman buat tiket, visa dan lain-lain mereka provide untuk kayak surat apa sih? Invitation letter buat ngurus visa gitu-gitu mereka provide. Tapi buat tiket bayar tiket dan lain-lainnya enggak, karena itu sifatnya lebih kayak volunteer kan. Kita apply sendiri ya udah gitu. Nah, itu project-nya tuh kurang lebih kayak United Nation kan punya 16 atau 17 SDG ya, kayak Sustainable Development Goals gitu. Nah, proyeknya itu muter-muter untuk memenuhi si SDG yang ada, yang digagas oleh si UN gitu. Nah, waktu itu aku ngambilnya itu adalah kayak SDG nomor 4, itu Quality Education. Jadi proyeknya itu juga nggak mungkin di negara-negara maju gitu. Nggak mungkin ada proyek di Amsterdam, itu sangat nggak mungkin. Kalau ada mungkin Belanda, tapi kayak kampungnya gitu, or somewhere gitu. Kalau di Prancis juga kayaknya nggak ada deh. Jadi proyek itu pasti kayak di negara-negara yang masih kurang lah, dan bukan di ibu kotanya, tapi lebih ke kota kecilnya gitu. Nah, makanya aku itu kan kayak di Torun. Torun tuh ibaratnya kayak kota pelajarnya Polandia.
Nah, di situ ya udah jadi kita ada kayak sekolah-sekolah kita pindah-pindah ngajar, terus kayak ngasih apa namanya? Ya kayak ngasih tahu tentang culture Indonesia, terus habis itu kita ngasih project ngajarin mereka gitu kan bahasa Inggris susah ya. Jadi ngajar tuh pakai ini juga apa namanya? Pakai effort. Karena mereka ngerti cuma bahasa Poland, kita cuma bisa bahasa Inggris gitu. Bahkan gurunya juga kalau misalnya mau jadi translator, gurunya sendiri pun nggak paham bahasa Inggris anyway gitu. Jadi ujung-ujungnya kayak pakai Google Translate atau enggak pakai lagu-lagu. Jadi kayak ya ada challenge-nya tersendiri lah gitu. Gitu sih, 2 bulan setengah ya kalau nggak salah ngelaksanain project itu. Dan itu pindah-pindah kota. Torun habis itu ke Bydgoszcz. Pokoknya masih kota-kota kecilnya Poland lah. Seru sih. Itu experience baru banget. Experience yang ya lifetime lah. Wah, iya benar sih benar. Itu berarti waktu kamu ini apa namanya libur semester gitu ya atau? Bener-bener libur semester, betul. Libur semester harus pas kayak gitu. Okay. Lumayan kan kalau kuliah liburnya 2,5 bulan 3 bulan gitu kan. Banget di sana di Indo. Jadi ada waktu lah buat isi waktu daripada di rumah-rumah aja 3 bulan mau ngapain. Benar. Oke, aku ke pertanyaan terakhir ya. Apa nih? Apa harapan dan rencana kamu ke depan? Short term atau long term plan, goal? Kalau short termnya sih sebenarnya sebelum COVID tuh udah berencana emang mau kuliah lagi gitu, mau S2. Bukan S2 juga sih, tapi MBA maunya. Mau langsung ngambil ke Master Business Administration itu kan. Nah, kebanyakan tuh MBA itu untuk kita apply-nya, mereka tuh kayak butuh requirement pengalaman kerja gitu, minimal 2-3 tahun. Makanya kemarin habis lulus S1, targetnya adalah langsung kerja dulu gitu. Setelah kerja, 2 tahun 3 tahun, rencananya masih pengen nih buat ngambil si MBA itu. Tapi ini kan masih 2 tahun 3 tahun ke depan ya. Nggak tahu nanti kalau misalkan kerjaan udah nyaman atau kayak gimana gitu. Kalau kita kan berencana bisa aja berubah-ubah gitu kan. Tapi ya so far untuk short termnya itu sih. Jadi pengen kerja 2 tahun 3 tahun, habis itu mau lanjut sekolah lagi, MBA, nyari beasiswa gitu. Nanti kalau udah itu long termnya ya mencari jodoh yang nggak. Iya. Undang-undang ya. Mencari jodoh. Siap. Kalau ke Jerman juga main-main. Kalau misalnya aku masih ada di sini, silakan loh. Kabar-kabarin. Nanti kalau ada ini lagi. By the way, COVID di Jerman gimana sekarang? Lockdown sih ini diperpanjang Maret kan, tapi nggak tahu deh. Terus juga sebenarnya ada rules, regelung, itu tuh untuk pakai masker di luar kayak wajib gitu. Tapi minggu lalu kayak belanja keluar gitu kan, untuk essentials kan masih boleh gitu keluar. Itu nggak pada pakai, jadi aku bingung sih. Tapi kalau misalnya ke tokonya pada pakai sih, dan emang harus buat kayak appointment dulu kalau misalnya mau belanja gitu, karena emang dibatasi kayak satu toko tuh isinya berapa orang gitu kan. Terus untuk restoran banyak yang tutup, tapi maksudnya mereka menyediakan delivery, jadi nggak ada makan on the spot, nggak ada dining in gitu. Terus kalau aku di kantor aku home office wajib sampai April. Masa diperpanjang lagi nih sampai April. Maksudnya WFH, home office tuh work from home. Work from home ya, betul. Home office. Ya, betul. Di sana gimana? Nggak tahu ya, kalau di Indo tuh maksudnya orang keluar, kalau di Jakarta ya, especially di Jakarta tuh orang-orang udah aware lah, mereka keluar tuh pakai masker gitu. Tapi kalau misalnya kita pergi ke daerah gitu, mungkin sosialisasi kurang, atau mungkin mereka kurang dapat info or something gitu, jadi kayak masih jarang gitu orang pakai masker. Ada orang yang care, ada orang yang bodo amat gitu. Ya udah mereka nggak pakai masker gitu. Cuman kalau misalkan kayak groceries di sana harus booking dan lain-lain, di sini sih enggak ya. Awal-awal banget COVID tuh bulan Maret tahun lalu ya, setahun yang lalu lah, itu orang tuh masih takut banget ya. Tapi semakin kayak sebenarnya bukan orang berusaha untuk bodo amat sih, cuman kayaknya at some point they have to live gitu. Iya benar. Iya kan, mereka harus socialize, mereka harus refreshing. Gak mungkin dong mereka setahun di rumah. Yang ada bisa gila kali orang-orang gitu. Secara mentally juga gak bagus gitu kan. Jadi ya paling orang-orang sekarang kalau misalkan jalan-jalan pakai masker sih. Kalau di Jakarta ya pakai masker, tahu diri lah maksudnya.
Terus kalau misalkan ya udah gitu sih. Cuman kalau misalkan kondisi restoran tutup sih enggak sih. Restoran Oke. masih banyak yang buka. Groceries juga standar ya di Indonesia, buka tiap hari. Terus jalanan juga udah mulai rame sih. Oke. Awal-awal tuh emang sepi banget, kayak kalau ke jalan, misalnya kita keluar rumah tuh kayak mobil tuh sepi banget lah, kayak Jakarta kalau Lebaran, pernah nggak? Iya. Nah, Jakarta kalau Lebaran kan sepi kan awal-awal COVID, tapi sekarang ya udah Jakarta seperti dulu, Oke. udah macet. Tapi di sana daily case-nya berapa sih sehari? Wih, tergantung. Ini paling kelihatan tuh kan minggu-minggu ini, hari-hari ini tuh hujan terus, jadi emang pasti jarang keluar kan. Gue di sini orang Jerman tuh paling kelihatan kalau udah sunny, udah ketemu matahari, pasti keluar gitu. Jadi emang nggak begitu benar-benar tergantung cuaca sih. Tapi kalau hari ini di sini sih aku lihat dulu. Oh, oke. Ini update tapi total ya, nggak ada yang ini. Totalnya udah sampai 2 jutaan sih. Oh iya, di Indo 1 juta, hampir 1,5 juta sih. Kayak daily case-nya gitu. Kalau di Amerika kan daily case-nya bisa sampai puluhan ribu ya sehari, bahkan pernah ratusan ribu gitu. Ini Itu crazy sih. daily cases aku nih di sini 9.000 nih hari ini. Ya segitu lah, Indonesia juga segitu. Jarang ini sih, jarang lihat-lihat juga. Tapi emang setahu aku Jerman lumayan tinggi sih. Maksudnya untuk apa ya? Sebenarnya mereka nurut gitu. Cuma kalau apalagi waktu awal-awal kan emang benar-benar pada ini juga kan. Kayak istilahnya takut juga gitu kan. Terus kesini sih mungkin karena capek ya. Hidup di Jerman menurut aku juga lumayan monoton, jadi kan hiburannya juga jarang. Jadi bener-bener pas paling kelihatan sih kalau misalnya udah cuaca cerah itu banyak banget yang keluar itu sih. Jadi sering banget melonjaknya di situ, paling kelihatan di situ. Jadi kamu sendiri ini WFH nggak tahu? WFH full, nggak pernah ke kantor sama sekali. Oh, belum pernah atau? Udah pernah waktu ngambil laptop doang. Jadi masuk kerja juga pas ini COVID kan, maksudnya pas udah COVID. Jadi ke kantor cuma ngambil laptop. Terus ya full WFH gitu. Nggak ke kantor-kantor sih. Lumayan lah protect kantor, maksudnya kita nggak ke kantor karena sebenarnya kerjaan juga bisa dikerja dari rumah anyway. Oke, sehat selalu Mutia. Iya, Lulu juga sama Lala sehat selalu di Jerman. Vaccination di sana gimana by the way? Oh, tadi diomongin sih hari ini kan kayak ada ya meeting yang cewek-cewek di kantor gitu kan, mereka pada ngomongin gitu kan. Emang lagi baru apa ya maksudnya? Aku nggak tahu sih, nggak begitu dengar percakapan mereka juga karena mesti 2 kali kan mesti ditranslate. Terus aku lagi ngerjain tugasan lain juga, jadi kayak setahu pokoknya dari opini mereka aja sih kayak unsinful bentar lah. Unsinful artinya apa? Nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal gitu, maksudnya bukan nggak masuk akal, maksudnya mereka juga skeptis buat banget apa sih gitu. Ya benar, kata-kata itu yang aku mau cari kayak ya benar, skeptis banget sih, soalnya kayak di sini juga ada, setauku juga misalnya mereka ngomongin juga ada beberapa jenis-jenisnya juga gitu kan. Kayak juga mereka juga mikirin ini side effect-nya juga gitu. Terus juga kata mereka gitu kan, dengar-dengar juga katanya emang bakal nanti kalau udah ada yang namanya info tuh vaksin, kalau misalnya udah vaksin ini kayak yang udah vaksin baru boleh ke restoran. Jadi kalau misalkan kamu belum vaksin tuh nanti kamu nggak boleh ke restoran manapun di Jerman gitu. Jadi mereka kurang sukanya di situ gitu sih. Terus mereka juga nanya balik kan di Indo gimana. Di Indo gimana? Aku ngasih taunya yang aku tahu aja. Setauku kalau kesehatan udah pada dikasih kan. Iya benar, di Indo tuh udah mulai vaccination sih, udah maksudnya yang ya pasti yang nakes ya, maksudnya dokter, suster dan semua tenaga kesehatan lah itu kayaknya udah fully vaccinated sih. Terus juga sekarang udah masuk ke tahap yang kayak polisi, TNI gitu, kayak pokoknya terus orang-orang pelayanan masyarakat gitu, kayak misalkan kantor-kantor pelayanan masyarakat lah, mungkin BUMN tuh udah mulai vaksinasi gitu. Tapi kayaknya orang Indo nggak seskeptis orang luar ya, maksudnya nggak terlalu denial gitu dengan adanya vaksin. Maksudnya kalau orang luar negeri kan, gue nggak mau divaksin gitu, apa nih isinya gitu kan. Tapi kayaknya kalau orang Indonesia nggak terlalu skeptis ya. Nggak tahu emang dasarnya nggak tahu lah, mungkin kita nggak tahu ya pikiran orang ini. Tapi orang Indonesia sih kayaknya nggak ada yang terlalu denial banget ya, nggak mau divaksin gitu, kayaknya nggak ada.
Soalnya kalau kita lihat, biasanya baca di berita di Amerika gitu kan, orang-orang Amerika kan nolak gitu, mereka nggak mau divaksin gitu. Mendingan ntar gue kena corona aja gitu, gue gak usah divaksin. Iya sih, sejauh ini aku tahu itu sih benar. Iya, lagi heboh vaksin ya. Tapi aku nggak tahu sih mulai kapan. Maksudnya kayak setahu aku baru bulan ini juga gitu vaksin. Oke. Sip, terima kasih banyak atas update-nya. Terima kasih sudah berkabar. Kita udah lama banget, tapi seneng bisa connect lagi. Ntar kapan-kapan deh. Coba anak-anak ILP isi semua di Zoom. Waduh, udah lupa semua kayaknya. Seru sih, bakal pasti. Dan semoga kita juga ke depannya bisa masih stay in kontak ya. Iya, amin. Terus juga ya. Ntar lagi puasa, selamat puasa. Udah Ayo nggak benar, kerasa mohon maaf lahir batin dari Lala. Iya, mau lahir batin juga. Pokoknya stay safe sama healthy di sana. Salam buat keluarga juga, sehat selalu. Oke, sama-sama. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Dah.